Setiap hari kita menghirup udara yang sama, tapi kayaknya nggak semua dari kita yang sadar kalau kita itu udah nggak menghirup udara yang segar lagi. Siapkan salah satu negara serta ya aku tahu Riz, memang negara kita tuh sepanjang tahunnya punya angin, negara kita juga punya panas bumi setiap tahunnya. Tapi kan di negara ini kan kita juga hasil buminya ini kan masih bergantung ke batu bara. Kok gitu ya? Apa nggak lebih murah yang bersih kalau pakai tenaga surya misalnya? Ini bukan soal teknis aja, Pika. Ini juga soal geopolitik. Ada banyak kepentingan besar yang ada di balik pertambangan batu bara tadi. Coba deh bayangin, misalnya dari belasan juta lapangan kerja tadi kalau misalnya tiba-tiba berpindah alih, itu bisa jadi masalah kompleks. Bahkan tidak ada lagi mereka yang paling sedikit menikmati manfaatnya, justru mereka yang paling besar dan dampak negatifnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa biasa? Kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Kita bangun gerakan, kita namakan hijau tanpa asap. Boleh. Permisi Bang, kami mahasiswa yang sedang mengadakan kampanye energi hijau. Boleh kami minta waktu sebentar? Energi hijau? Maksudnya apa? Panel surya Bang, cara memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Bersih, tidak ada asap, dan jangka panjang bisa menghemat tagihan listrik. Wah, bagus tuh. Tapi mahal tidak? Enggak Bang, jadi di sini kami ini ada program dari pemerintah. Nah, kami ini membantu pemerintah agar bisa memperluas program tersebut biar bisa terjalankan gitu. Ngapain sih repot-repot? PNN aja sudah cukup. Jadi gini Pak, listrik ini kan sebagian besarnya juga masih menggunakan batu bara ya. Nah, di mana batu bara ini tuh, dia tuh kalau pembakarannya itu bisa menghasilkan polutan. Itu tuh bisa berdampak buruk loh Pak untuk pencemaran udara. Dan di mana itu juga bisa berpengaruh kepada kesehatan anak-anak seusia kita dan bahkan juga berdampak buruk bagi lansia. Tapi dari kemarin saya balik. Nah, itu Pak. Cuaca yang buruk atau udara yang buruk tadi itu bisa berpengaruh. Itu juga salah satu pengaruhnya loh. Makanya dari tadi saya bilang, penjaringan dari udara yang kotor tadi ke udara yang bersih itu sangat penting untuk generasi kedepannya. Guys, lihat deh.
ini kita dituntut macam-macam itu dikembangkan oleh LSM asing untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Ini bagian dari dinamika geopolitik yang lebih besar, Pi. Industri fosil punya kepentingan besar untuk mempertahankan status quo. Mereka tidak suka dengan gerakan seperti kita. Berarti kita harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan sih. Tapi jangan sampai kita takut dan berhenti ya. Justru ini membuktikan gerakan kita mulai diperhatikan. Iya, jadi bukan cuma emosi doang. Kalau tidak ada yang bereaksi, berarti kita tidak berdampak. Ini pertanda kita di jalan yang benar. Kalian perlu pahami bahwa transisi energi di Indonesia ini bukan semata-mata untuk keputusan teknis atau ekonomis. Ini adalah suatu keputusan geopolitik yang melibatkan kepentingan domestik dan internasional yang kompleks. Indonesia itu harus bernegosiasi di antara tekanan dari negara-negara maju yang mendorong penurunan emisi yang cepat. Dengan realitas bahwa jutaan warga kita masih bergantung pada industri batu bara untuk bahwa dengan realitas bahwa jutaan warga kita itu masih bergantung pada industri batu bara untuk penghidupan mereka. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kita berkumpul dengan yang aku baikkan untuk komunikasi. Kami mendukung energi hijau, tapi kami masih membutuhkan kepastian dari pemerintah yang konkret tentang program ini. Semoga kita bisa berhasil. Kami mengapresiasi inisiatif anak-anak muda ini. Pemerintah daerah memang sedang menyusun program subsidi panel surya untuk rumah tangga. Masukan dan komunikasi seperti ini sangat kami butuhkan. Satu hal yang penting, Pak, pastikan program ini menjangkau kelompok masyarakat yang lebih rentan. Dan secara ekonomi saja, keadilan energi itu menjadi hal yang paling penting di negara ini. Rasanya capek ya, tapi puas banget sama hari ini. Satu langkah kecil tapi langkah nyata. Dan ya geopolitik memang kompleks sih, tapi bukan berarti kita nggak bisa berperan di dalamnya, ya nggak? Iya. Dan kita bisa mengubah cara pandang seseorang. Lalu, satu orang itu bukan satu orang lagi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Dadah.